Buat ibu-ibu sebelum lupa, jadi pagi hari ini Pak Yakub, translator for Bob, saya mau speak Indonesian aja. Oh, dua Pak Yakub. So in relation with Mother's Day, ya, sehubungan dengan Mother's Day, kita akan lihat what is a good mother atau a good wife according to the Bible. Jadi kita lihat menurut Bible bagaimana gambaran seorang mother. We will learn this morning. We learn about mother. Kita belajar apa yang Alkitab ajarkan tentang mother. This is expository preaching. Jadi expository itu preaching dari satu pasal. Ya. Jadi cukup agak panjang ayat-ayatnya. Firstly, yang pertama, Proverbs 30:10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. An excellent wife who can find, for her worth is far above jewel. Jadi kata cakap, excellent, ya, tadi pagi sudah saya tulis di WhatsApp group. Artinya dalam bahasa aslinya dia seorang yang baik, punya integritas yang tinggi, bisa dipercaya, and strong lady. A strong lady, faithful, have integrity. That is meaning about the excellent wife. Jadi istri yang cakap dalam bahasa Indonesianya. Jadi seorang yang benar-benar seorang yang baik, seorang yang punya integritas, seorang yang kuat di dalam hal apapun juga. That is an excellent wife, a good wife. Because she is excellent, karena dia baik, karena dia cakap, hati suaminya percaya kepadanya. So her husband has full confidence in her, because the wife is good wife, an excellent wife. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. No, Pak Yakub, kasih ke Bob. No, Bob. Sama, no. Sama itu aja, ke itu Pak Yakub, V. Ya. Ya, use translator V, it's better. So I will speak in Indonesian, supaya saya nggak ngomong dua bahasa. Ya, to make easier for you, so I will speak Indonesian. Jadi hati suaminya percaya kepadanya. Karena istrinya baik. Jadi istri yang baik, an excellent wife, who can find
So it's blessing if we can find an excellent wife. Sebab Yakub, one more. Welcome Fang and Jessica. Yeah. So because I will speak in Indonesian, we give translator for you. Yeah, because some just only not many English speaker this morning, so I will use Indonesian. Ini Pak Yakub. So istri yang cakep, siapakah mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. So hati suaminya benar percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan apa-apa. Berbahagialah. Look, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sepanjang umur loh. Jadi sepanjang umur dia berbuat baik. She brings him good, not harm, all the days of her life. Hal-hal yang baik yang selalu ada. This is what the Bible says. Ya, ini yang Alkitab katakan, bahwa ia selalu berbuat baik, saudara. Tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Enak ya punya istri kayak seperti ini ya. Bapak enak nggak punya istri seperti ini? Tentu semua suami punya idaman, punya istri seperti ini, saudara. Oke, move on. She selects wool and flax, atau mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia rajin. Serupa dengan kapal, saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia seorang manajer dalam rumah tangganya. Yeah. She is a manager in her household. Di dalam rumah tangganya dia seorang manajer yang mengatur semua, saudara, menyiapkan makanan, ya, tangannya tidak pernah berhenti bekerja. Inilah seorang istri yang digambarkan oleh Alkitab. Bagi ini istri-istri bisa belajar dari sini. Ia memberi sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. She considers, ia mempertimbangkan, ya, untuk buy a field out of her earnings. She plans a vineyard. Ya, dia mempersiapkan membeli ladang dan dari menanaminya dengan anggur untuk menghasilkan. Ya, berarti istri ini dia nggak mau diam, saudara. Istri ini selalu tangannya bekerja, bergerak. Bukan saja cuma mengatur dalam rumah tangga saja, tetapi dia juga bercocok tanam. Kalau dalam zaman dulu bercocok tanam itu kan, itu. She gets ready to work hard. See? Dia bekerja keras. Tangannya kuat, her arm strong, kuat tangannya. Tidak mengenal lelah. Ini gambaran seorang istri yang luar biasa, ya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Artinya dia dalam setiap waktu dia selalu siap, saudara, seorang istri ini. Ya.
untuk mengerjakan apa saja. Lengannya kuat, ikat pinggangnya selalu siap. Nanti apa? Dia ringan tangan dan dia mau untuk melakukan apa saja. Ini Alkitab yang bicara ya. With one hand, dengan tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Untuk apa? Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang tutus huanidi, hilang translasinya. Mengulurkan tangannya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi dia gulung tangannya, she open her arm, tutus huapu, she reach out her hand kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Tangannya diulurkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. When it snows, she is not afraid for her family. All of them are dressed in the finest clothes. Dia tidak takut kepada salju musim dingin seisi rumahnya. Karena apa? Seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Karena dia sudah bangun dan dia sudah menenun dengan tangannya, memintal dengan tangannya, membuat persiapan-persiapan. Ya. Ini digambarkan semua dalam Alkitab supaya kita bisa belajar istri-istri ini. Ibu-ibu. Saya teruskan dulu. Pakaiannya, strength and dignity are her clothing. Kekuatan dan kemuliaan. Pakaiannya, saudara. Ia tertawa tentang hari depan. Tidak ada bicara tertawa. Lawan kata dia tertawa adalah sedih, saudara. Tertawa adalah sukacita. Dia tidak ada stres tentang hari depan. Ia tertawa. Berarti apa? Dia tahu what is happening in the front. Dia tertawa. Smiles. He smile for all her future. Orang yang seperti ini yang digambarkan Alkitab, nanti kita lihat orang yang bagaimana itu. Tapi kita baca dulu ya, we read first. Ya, strength and dignity are her clothing, and she smile at the future. Jadi seorang istri, seorang ibu ini pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Tentu kekuatan dari Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan apa? Hikmat. Apalagi pengajaran. Yang lemah lembut ada di lidahnya. She opens her mouth in wisdom. Bukan gosip mulutnya. Di sini mah nggak ada. Di Indonesia banyak, saudara. Lemah lembut. Her mouth in wisdom. Wisdom. Ada hikmat. Setiap when she speak about wisdom. Ini gambaran Alkitab tentang ibu, tentang istri. And the teaching of kindness is on her tongue. Look, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya, saudara. Lidahnya ada pengajaran. Bahagia nggak punya istri seperti ini? Jadilah istri yang digambarkan seperti ini. Kayak Ibu Rus ini. Ya Pak? Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia seorang yang rajin. Dia bukan orang yang malas. She looks well to the ways of her household.
and does not eat the bread of idleness. Luar biasa. Di dalam rumah tangganya, in her family, she knows everything. Dia bukan orang yang malas juga. Kata-katanya lemah lembut, penuh pengajaran. Ingat, pengajaran lemah lembut selalu ada di dalam mulut seorang ibu, seorang istri di dalam Tuhan. Ini hebat ini. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya apa? Berbahagia. Pula suaminya apa? Memuji dia. Her children arise and call her blessed. Her husbands also, and he praises her. Husbandnya memuji dia. Bangun tidur belum apa-apa sudah dipuji. Karena memang istri ini luar biasa. Maka sebagai anak Tuhan jadilah istri seperti ini, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi istri seperti ini, saya percaya anak-anak menyebut bahagia. Suaminya juga memuji dia. Sehingga tidak kekurangan pujian, saudara. Sebagai seorang istri, dia selalu mendapat pujian dari seluruh isi rumah tangga, dari seluruh keluarganya, saudara. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Many women do noble things, but you surpass them all. Ya, jadi jelas sekali, saudara, bahwa ada banyak wanita berbuat baik, tetapi istri yang digambarkan, ibu yang digambarkan dalam firman Tuhan ini melebihi mereka semua. Betapa berbahagianya seorang wanita yang seperti ini, seorang suami yang punya istri seperti ini. Wah. Di sini mah semuanya seperti itu kan. Amin. Ibu-ibu semuanya kan seperti ini juga. Ibu-ibu di sini, istri-istri di sini. Amin. Ya, amin kok Pak John. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Bayangkan, banyak wanita, banyak. Ya, banyak yang baik, banyak berbaik, tetapi dikatakan engkau melebihi mereka semua. Engkau melebihi mereka semua. Ini pujian datang dari suaminya, dari anak-anaknya, dari seluruh isi rumah tangganya. Karena apa? Melihat betapa hebatnya karakter daripada seorang istri. Karena apa? Dia punya karakter Kristus. Dia tadi dikatakan apa tadi? Dia setiap kata-katanya lemah lembut, nggak kasar, saudara. Jadi jangan kasar ya sama suami ya. Please, lemah lembut. Ya. Setiap berkata-kata juga dikatakan dari apa? Pengajaran yang keluar. Kata-katanya, kalau kata-kata pengajaran berarti apa? Kata-kata itu membangun, saudara. Kata-kata itu menasehati. Kata-kata yang mengingatkan kalau ada kekeliruan di antara kita di dalam keluarga. Ini seorang ibu, ini seorang istri. Oke, ayat yang terakhir ini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong
dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Jadi intinya, kuncinya ada di mana? Sini. Takut akan Tuhan, cuma itu aja. If we fear the Lord, karakter ini akan jadi. Istri yang takut akan Tuhan, pasti dia punya karakter yang baik. Jadi inti dari pagi hari ini adalah the fear of the Lord, takut akan Tuhan. Cuma itu aja. Membuat kita bisa berubah waktu kita punya rasa takut akan Tuhan. Nah, what is the fear of the Lord? Apa takut akan Tuhan? Bukan takut seperti lihat setan. Tuhan, aku takut. No. It's not that. Bukan itu. Takut di sini adalah an expression of honor and respect. Satu rasa hormat, kagum kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. He is Lord of Lords and He is King of Kings, the sovereign Lord, Allah yang berdaulat. Jadi rasa takut ini pada waktu kita sebagai istri, atau sekarang pun juga sudah bicara takut kepada siapa? Kita semua, to speak to all of us. Kalau kita punya rasa hormat kepada Tuhan, kalau kita punya respect to Him, maka otomatis we will position ourselves who we are. Kita akan memposisikan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, dan siapa Dia yang sudah datang ke dunia, seorang Allah yang mau mengorbankan hidupnya bagi kita manusia berdosa, sehingga kita tahu bahwa posisi kita ada di mana. Bagaimana rasa takut kita ini, yang dimaksud takut di sini adalah takut yang positif, bukan takut yang negatif, tapi sebuah takut yang respect to Him. Lord, I'm not worthy. Aku tidak layak dan tidak pantas di hadapan-Mu. Sehingga rasa takut itulah yang mendatangkan kita menjadi orang baik. Bukan baik cuma kalau ada di hadapan, ya kalau kita bekerja ada di hadapan bos, wah kita baik, kita pura-pura baik. Tapi nanti ada juga yang sering katakan, wah kalau Sunday kayak malaikat, tapi kalau Monday itu Saturday kayak apa? Iblis. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong, saudara yang ngomong. Monday itu Saturday like angel, ya kan? Kok Monday Saturday, Sunday like angel, but Monday to Saturday like devil. Her speech or his speech impolite, nggak sopan, nggak lemah lembut, saudara. Jadi katakan seorang istri yang apa tadi dikatakan, yang cakep atau yang excellent, atau istri yang baik atau ibu yang baik, dia penuh dengan kelemah lembutan, dia penuh dengan kata-kata pengajaran, ada hikmat waktu dia berbicara, nggak sembarangan, nggak asal-asalan, nggak menjatuhkan orang. Karena apa? Kalau bicara pengajaran, pengajaran pasti tidak menjatuhkan. Pengajaran akan mengangkat orang. Pengajaran akan menyadarkan orang. Pengajaran itu akan mengingatkan orang. Jadi di sini katakan kemolekan, kecantikan. Ya siapa yang nggak kepingin punya istri cantik? Semua kepingin istri cantik. Tapi dikatakan kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah bohong, sih. Karena itu cuma penampilan luar. Yang penting adalah penampilan dalamnya. Bisa enggak? Bisa kalau anak Tuhan. Is surely is able. If we are fear to the Lord. Bisa. Enggak mungkin enggak bisa. Bisa. Pasti.
pasti bisa. Karena waktu kita mau merendahkan diri, karena bicara takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah menyombongkan diri. Kita tidak akan sombong, kata-kata kita juga tidak akan sombong. Kita akan pasti punya kerendahan hati, punya ketulusan hati kepada Tuhan. Sehingga Tuhan waktu kita melihat kita rendah hati, kita tulus hati, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Amin. Melihat hati. Sehingga hal-hal yang terjadi ini, apa yang sudah kita pelajari tentang seorang istri yang cakep tadi, seorang an excellent wife tadi, itu pasti jadi di dalam hidup orang-orang percaya gitu. Jadi makanya bagaimana kita sampai mencapai level ke sana, jangan sampai kekristenan kita ini cuma anak-anak terus. Karena yang dituntut Tuhan nanti datang menjemput pasangannya sebagai pengantin wanita, bukan untuk anak-anak, no. Tetapi seorang yang sudah bersolek, yang sudah berdandan rapi, yang siap untuk menyambut kedatangan sang mempelai. That is us. Jadi berarti apa? Orang kalau sudah mau menikah sudah siap, pasti sudah dewasa sekali. Dan siap ready untuk meninggalkan keluarganya, untuk menyatu dengan suaminya. Dan suami juga sudah siap untuk membangun rumah tangga bersama dengan istrinya. That is. Jadi seorang yang benar-benar sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak oke lah, kata-katanya ngawur, ya kan? Tingkah lakunya nggak sesuai dengan kebenaran, karena masih anak-anak. Oleh sebab itu kekristenan kita harus terus kita tingkatkan sampai mencapai level yang dikatakan kita punya pikiran Kristus. The mind of Christ is in us. Pikiran Allah itu ada dalam kita. Kalau pikiran Kristus, pikiran Allah dalam kita, maka setiap tindakan kita, karena ini pikiran Kristus yang ada, ya sesuai dengan jalan kebenaran. Karena dia adalah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itu dipuji-puji, saudara. Biar cantik, tapi kalau nggak punya aturan, kalau kata-katanya ngawur, sia-sia. Tapi kalau sudah cantik, sudah molek, tapi takut akan Tuhan, wow, dahsyat ini ya. Sudah molek, sudah cantik, dan dia punya takut akan Tuhan, wow. Saya percaya istri-istri di sini, ibu-ibu di sini seperti ini ya, molek-molek, cantik-cantik dan takut akan Tuhan. Amin. Amin dong. Lihat dong pada istri-istri kepada wanita-wanita di sebelah saudara, ibu-ibu sebelah saudara. Haleluya. Dan semua basisnya adalah takut akan Tuhan. Just the fear of the Lord. That's all. Just the fear of the Lord. Sebab apa? Firman Tuhan kata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dalam kitab Amsal juga, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bukan hikmat dunia. Takut akan Tuhan, ya dapat hikmat dari Tuhan. Karena punya rasa takut tadi itu. Sekali lagi, takut di sini bukan takut seperti lihat setan, takut di tengah kegelapan, takut jalan di kuburan. Wanto pernah saksi di sel grup. Waduh, kalau aku lihat kuburan sudah lari pertamanya dulu sebelum dia bertobat. Benar toh? Kuburan dulu lari duluan. Bukan takut itu yang dia maksud, saudara. Ya. Tapi takut ini benar-benar sebuah respect, mengakui akan kebesaran Tuhan itu, bahwa kita dicipta dengan purpose and will yang jelas. Every one of us, we are created with a special purpose and will, and everything just for His glory. Kita semua dicipta dengan maksud dan tujuan yang jelas, dan semuanya juga untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita lagi. Tapi banyak kita kadang-kadang mencari kemuliaan sendiri, masalahnya, saudara. Kadang-kadang kita jadi self center, supaya orang melihat kepada kita, aku tuh selfish jadinya. Tapi kita lihat tadi dari 1
pelajaran yang kita lihat barusan, semuanya tidak ada yang selfish. Tangannya selalu ready untuk memberikan pertolongan. Dia selalu bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan. Sebelum musim dingin tiba, dia sudah memintal, menenun baju untuk musim dingin. Semuanya dia persiapkan. Waktu dia berbicara, kata-katanya lemah lembut, kata-katanya sopan, dan pengajaran ada di dalam mulutnya. Her mouth full with teaching. Ngajar, saudara. Bukan sumpah serapah. Bukan kata-kata kebun binatang yang keluar. Tapi sesuatu yang membuat hati ini nyus. Jadi berbahagialah kalau kita punya istri, punya ibu yang seperti ini, saudara. Ya. Sebab ada banyak juga yang sudah mengecewakan juga. Tapi itu memang di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya percaya, kalau takut akan Tuhan, maka takut akan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Di samping hikmat, tentunya orang yang rendah hati itu, Tuhan itu datang seperti air. Dikatakan dia seperti air. Air itu nggak turun ke tempat yang tinggi, tapi tempat yang rendah. Mengairi di tempat yang rendah. Bicara rendah, tanah, itu Alkitab bicara tentang hati. Jadi hati yang rendah selalu berkelimpahan dengan hal-hal yang baik, terutama dari Tuhan dalam konteks Alkitab. Punyailah kerendahan hati, punyailah takut akan Tuhan, maka saudara, Roh Tuhan akan selalu ada pada kita. The Holy Spirit will be in us. Roh yang lebih besar daripada segala roh itu ada dalam kita. And the Spirit will drive us, will lead us, will accompany us. Spirit ini akan memimpin kita, akan mengarahkan kita, akan menuntun kita, dan akan bersama kita. Sehingga kita punya hikmat, sehingga setiap langkah kita, tutur kata kita, karakter kita, semuanya bisa berubah. Karena apa? Begitu kita punya kerendahan hati, hikmat Tuhan turun kepada kita. Begitu kita punya takut akan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan datang mendekat kepada kita. Maka dia akan tinggal dalam kita. Seperti yang Yesus katakan, baik aku pergi supaya aku bisa mengirimkan seorang penolong, dan supaya ia menemanimu sampai pada kesudahan zaman. Bayangkan. He will be with you until the end of the age. Di dalam kita, the Spirit of God is in us. Yakinkah kita akan hal ini? Kalau kita yakin akan hal ini, berbahagialah kita. Karena kita akan punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita cantik, saudara. Amin. Akan membuat kita cantik, tidak di apa itu, cam. Beauty. Karena memang Tuhan seperti itu. Nah, kiranya pada pagi hari ini, sehubungan dengan Mother's Day, in relation with Mother's Day, this message will blessing us. Kiranya memberkati kita, membukakan lagi, mengingatkan lagi kepada kita bahwa seorang ibu, seorang istri yang diperlukannya, saudara, takut akan Tuhan. That's all. Bicara takut akan Tuhan bukan cuma istri, tapi juga suami-suami, also the husband, also the children, every one of us. Setiap kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Percayalah, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Pagi hari ini, kiranya firman ini boleh menyadarkan kita, mengingatkan kita. Ya. This message will remind us, will teach us.
Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, Happy Mother's Day for the mothers, all mothers. Ya. Musician and singer.